Pemerintah mendorong BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga asuransi dana pensiun untuk meningkatkan porsi investasi pada saham berkualitas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan batas penempatan investasi saham BPJS dan dana pensiun yang sebelumnya maksimal 10% dapat ditingkatkan hingga 20%. Di mana perluasan basis investor institusional merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia yang bertumpu pada 4 pilar, yakni likuiditas, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum. Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat struktur pasar sekaligus memulihkan kepercayaan investor usai indeks harga saham gabungan sempat terperosok 8% pekan lalu. Pak Arya sudah tepat 20%? Ya, kembali kalau kita perhatikan, ya, memang ini merupakan suatu sekali lagi upaya ya untuk suatu niat yang baik. Kemudian langkah-langkah ini juga nanti akan menjadi suatu evaluasi ya, apakah memang dampaknya nanti positif atau mungkin saja ada regulasi yang kemudian juga digeser kembali ya. Tentu kita tidak mengharapkan ada ganti-ganti regulasi dengan labil ya, tapi kelihatannya kalau menurut saya tetap perlu dipantau pada saat pergerakan ini bagaimana kemudian apakah itu efektif, apakah itu cukup baik gitu. Cukup beresiko nggak kira-kira dengan ini namanya BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dana pensiun gitu? Karena itu maksimum ya, jadi maksimum tadinya misalnya 8%, kemudian boleh sampai 20, tapi bukan berarti semua wajib 20. Jadi nanti juga tetap akan dilihat keseimbangannya. Kalau memang porsi resikonya terlalu besar ya, atau misalnya mereka memilih, tentu mereka juga bisa menilai secara valuation ya. Kalau misalnya yang murah mungkin bobotnya bisa ditambah, tetapi kalau yang over value misalnya mereka nggak terlalu berani membeli terlalu besar walaupun likuiditasnya bagus gitu. Jadi saya juga melihat bahwa batasnya dilonggarkan, tapi tidak diwajibkan harus 20%. Gitu. Jadi kelihatannya ada persepsi yang cukup positif di sini. Bang Alfred, kira-kira gimana dengan ini BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dana pensiun, di mana uang yang terkumpul di sana benar-benar memiliki memiliki kedekatan luar biasa gitu dengan masyarakat. Ketika ada mandat seperti itu, ada kekhawatiran di tengah bursa kita yang sangat-sangat labil saat ini? Ya tentu ini bagi kita orang capital market cukup happy ya, karena kan bicara masalah demand. Demand memang tadi bicara masalah isu likuiditas. Apalagi kalau kita lihat tadi karakteristik institusi seperti BPJS sebagai memang cukup match ya dengan karakteristik investasi yang instrumen investasi yang namanya saham. Karena memang bicara masalah long term. Karena kalau kebanyakan para trader juga ya bursa kita juga volatilnya juga terlalu tinggi. Artinya nggak akan kemana-mana. Jadi kita perlu juga tadi komposisi investor-investor seperti investor institusi. Cuma kan kita berkaca kepada historis ya, artinya banyak case-case bicara masalah penyalahgunaan, wewenang dan sebagainya terkait dengan institusi ya, seperti kita case-case Jiwasraya, Asabri yang akhirnya merugikan juga pihak tadi. Kalau kita lihat dalam hal ini kan dana BPJS ini kan bukan dana BPJS sendiri, tapi dana dari masyarakat itu sendiri peruntukannya. Artinya bahwa di sana perlu juga menjadi concern juga, catatan penting, apalagi secara historis kita pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Ini menjadi catatan juga. Artinya memang dari sisi capital market kita happy, tapi sekali lagi kalau bicara masalah konteks penyalahgunaan ini kan bisa dibilang kita belum selesai untuk masalah ini. Jadi saya berharap dengan adanya kebijakan ini tentu ada perlu aturan pengawasan yang lebih ketat lagi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap institusi-institusi pemerintah yang digunakan untuk mensupport tadi untuk membantu likuiditas di pasar modal. Jadi itu mungkin yang menjadi catatan pentingnya ya untuk hal yang seperti ini. Kalau kita sih happy aja masuknya investor ya, artinya ada likuiditas ini yang segar. Karena memang kalau mengharapkan retail memang misalnya masih cukup kurang. Yang kita harapkan institusi seperti ini yang memang mereka holding periodnya cukup panjang, bukan bermain pendek. Itu yang cukup memperkuat struktur harga di pasar bursa kita. Baik, Mas Ahmad, apakah Anda menilai bahwa untuk menstabilkannya memang harus ditopang dengan negara nih kayaknya gitu dengan masuknya BPJS dan dana pensiun ini? Ya, itu kan maksudnya salah satu solusi ya, karena dana long term ini diharapkan gitu ya bisa memberikan suntikan dana segar dan dalam tempo yang panjang seperti itu. Cuman yang terpenting adalah menurut saya sekarang meningkatkan kepercayaan dulu deh gitu. Karena
ketiga lembaga tadi, BPJS, dana pensiun, itu kan juga mereka perlu pembenahan secara internal. Bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, sehingga jumlah partisipasinya akan semakin bertambah. Nah, ini kan PR-PR mereka dulu nih diselesaikan gitu ya. Yang terjadi beberapa waktu lalu ya, ketika ada isu-isu dananya ingin dibangun infrastruktur misalnya, itu kan langsung ribut-ribut, masyarakat nggak percaya. Ya khawatirnya tuh akan terjadi seperti yang telah pernah terjadi lagi. Jadi masyarakat kan dalam hal ini dia hanya tahu uang saya aman disimpan di sini, ketika mereka pensiun atau membutuhkan atau ingin mengklaim dengan mudah bisa memperolehnya. Tetapi ketika ada berita seperti harus berperan atau untuk menyuntik dana diinvestasikan. Nah, ini dikhawatirkan masyarakat belum terlalu aware ya terhadap itu, sehingga kepercayaan mereka juga akan terpengaruh seperti itu. Jadi mungkin menurut saya ya meskipun itu baik ya, salah satu solusi untuk menyuntik dana, tetapi masyarakat harus disosialisasi sebagai pemegang dananya, harus diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi bahwa dana mereka aman gitu. Intinya seperti itu. Baik, ngomongin masalah aman gitu ya, ini ada yang juga mungkin cukup membuat para orang yang terkena dampak dari saham gorengan itu menjadi cukup aman, karena penyidik di Deksus Bareskrim Polri menggeledah kantor perusahaan sekuritas di mana PT Sinhan Sekuritas Indonesia pada Selasa petang. Penggeledahan terkait pengembangan kasus tindak pidana pasar modal dan pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait pengembangan kasus tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara pasar modal yang telah inkrah pada proses peradilan. Dalam perkara ini, 2 orang telah divonis bersalah, masing-masing MBP, mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia, dan J, Direktur PT MML. Dalam pengembangan penyidikan, Bareskrim kembali menetapkan 3 orang tersangka baru, yaitu BH, DA, dan RE. Penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan. Dan perolehan dana PT MML pada saat IPO, ya, inisial public offering atau penawaran umum perdana, sebesar 97 miliar rupiah, di mana pada saat itu perusahaan sekuritas atau penjamin emisi efek atau yang disebut dengan underwriter adalah PT Sinhan Sekuritas. Polri mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memahami resiko investasi dan memastikan produk keuangan sesuai ketentuan regulator. Haji Atmoko, Jakarta. Bareskrim masuk langsung ke sekuritas untuk melihat saham gorengan. Kira-kira Pak Arya, apakah memang harus memanggil Bareskrim nih gitu? Apakah tidak bisa di internal Bursa Efek Indonesia dan juga dari OJK sendiri yang turun misalnya ke sana sampai harus memanggil Bareskrim gitu terlihat di sana? Ya sebenarnya di mekanisme yang sebelumnya gitu, kalau misalnya ada pemeriksaan, memang pemanggilan secara administratif atau bahkan misalnya masuk ke penyidikan, di OJK juga memang berkolaborasi ya antar lembaga, ini ada kolaboratif. Jadi dari kepolisian juga membantu ya dalam memeriksa ya. Tapi kelihatannya sepertinya ini adalah suatu gebrakan baru ya. Jadi kolaboratif antar lembaganya ini cukup positif untuk memberikan dampak ya yang terlihat oleh publik bahwa oh ini ditindak nih gitu atau diperiksa nih gitu. Jadi nggak cuma dipanggil secara administratif atau mungkin buktinya bisa dipilih gitu. Ini kita langsung datengin, kita langsung cek gitu. Jadi yang lebih terlihat ya. Jadi mungkin kalau dibilang perlu nggak perlu, sebelumnya juga sudah ada kolaborasi antara kepolisian dengan pihak OJK sebenarnya. Jadi ini dibikin viral dulu. Ini baru ya, kelihatannya sepertinya mekanisme baru yang juga
supaya ya mendisiplinkan itu kan karena trust biasanya di pasar modal itu trust yang paling penting. Jadi kalau kita melihat bahwa masyarakat bisa percaya, para investor juga melihat ada penegakan yang terwujud gitu ya, ini mungkin akan memberikan suatu dampak yang cukup baik juga. Baik. Mas Abed dari Poros Capital gimana ngelihatnya gitu? Bikin pada takut nggak sekarang pada tutup pintu atau apa gitu sekarang gitu kalau melihat kondisi saat ini? Kan sebenarnya kalau dari bursa juga bisa langsung dibukuin aja deh kalau emang kebetulan kayak gini gitu kan, nggak perlu harus panggil-panggil Barreskrim gitu misalnya. Gimana? Ya tentu kalau bicara masalah penegakan hukum kita selalu akan didukung ya, bicara masalah penegakan hukum. Cuma yang perlu menjadi catatan adalah bicara masalah koordinasi antar lembaga. Karena sekali lagi bahwa pasar modal ini adalah industri yang cukup sensitif terhadap pemberitaan. Dan itu bisa mempengaruhi harga saham emiten yang bersangkutan. Jadi ini yang tentunya bahwa bisa menjadi faktor atau penyebab kerugian juga bagi pemegang saham. Jadi ketika saya misalnya menjadi pemegang saham A, ketika A-nya bermasalah, saya dapat beritanya dari tadi seperti contoh yang pemberitaan tadi, artinya bahwa yang ada di image saya bahwa wah ini ada sebuah hal yang besar yang saya nggak dapat informasi yang cukup detail untuk hal itu, sehingga dorongan saya adalah melepas sahamnya. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang memang justru membuat pasar juga kurang kondusif ya hal seperti ini. Makanya tadi saya perlu menjadi catatan adalah bicara masalah koordinasi antar lembaga. Banyak catatan kita terjadi kurang koordinasi antar lembaga. Ada beberapa catatan seperti misalnya dalam beberapa waktu yang lalu bagaimana BPK langsung merekomendasikan ketika dia menemukan sesuatu hal yang kurang pas, dia langsung bilang ke pasar, oh ini sahamnya dijual aja dan sebagainya. Hal-hal seperti ini yang menurut saya memang tadi kekurangnya koordinasi dan atau mungkin kurangnya pemahaman yang kuat institusi negara di luar pasar modal terhadap pasar modal itu sendiri. Bagaimana karakteristik pasar modal itu, bagaimana sensitifnya pemberitaan terhadap mempengaruhi harga saham. Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya menjadi catatan penting ya supaya kita istilahnya lebih teratur aja. Apalagi ini kan case-case bukan case-case seperti yang memang tangkap tangan dan sebagainya ya. Artinya ketika proses itu melalui koordinasi juga bukan mengurangi substansi dari percepatan penyelesaian kasus atau penindakan kasus itu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi catatan pentingnya sebenarnya untuk berbicara terkait dengan case-case yang berhubungan dengan capital market. Baik, menarik sekali. Mungkin saya terakhir sebelum kita menutup ini saya minta harapan juga buat dari Bang Albert, dari Bang Aryan, mungkin pertama ke Bang Ahmad sendiri. Kira-kira nanti ke depan akan seperti apa nih pasar modal kita dengan segitu banyaknya kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Mungkin niatnya adalah memang baik gitu untuk menstabilkan lantai bursa kita gitu, tapi apakah cukup terburu-buru dan harus dilakukan ke depan? Kira-kira gimana? Ya, jadi yang penting adalah menjaga kepercayaan investor. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan bahwa pemerintah ini konsisten dalam menerapkan sebuah aturan, kebijakan atau regulasi, tidak berubah-berubah. Kemudian pemerintah juga harus menunjukkan bahwa pemerintah ini antar sesama institusi bisa berkoordinasi, bisa sinkronisasi secara efektif, sehingga tidak lagi membingungkan investor atau para pelaku pasar. Nah ini kan sebenarnya hal-hal itu yang harus terus ditingkatkan oleh pemerintah. Nah kalau instrumen-instrumen kebijakannya seperti apa secara teknis, nah ini tergantung dari sebenarnya apa permasalahan teknis yang sedang dihadapi, seperti itu. Jangan sampai masalahnya A tapi ternyata ditangani dengan B gitu ya. Ini kan dikhawatirkan akan tidak menyelesaikan masalah yang sifatnya fundamental seperti itu. Bang Albert, singkat saja Bang, kira-kira gimana harapan ke depannya dengan kondisi kita alami sekarang di pasar bursa gitu? Ya, kalau saya melihat tadi bahwa memang kita, saya tipe yang fundamental ya. Artinya saya meyakini bahwa pergerakan harga saham akan mengikuti fundamental perusahaannya. Kalau saya melihat dari sisi makronya, kita memang punya potensi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Angka pertumbuhan ekonomi kita bisa dibilang relatif cukup besar dibandingkan negara-negara lain. Bahkan tadi kalau melihat optimisme pemerintah terhadap angka 8% sebenarnya menjadi potensi yang cukup besar juga terhadap pertumbuhan tadi harga-harga saham di bursa kita. Jadi kalau bicara masalah dinamika, untuk dinamika eksternal ya mungkin istilahnya kita itu given yang nggak bisa kita hindari. Tapi tadi kalau bicara masalah dinamika internal, hal-hal seperti ini yang kejadian dalam 1-2 hari ini, tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan juga tadi bagi khususnya regulator, bagaimana melihat bahwa kepentingan besar bangsa ini terhadap industri pasar modal itu sebenarnya cukup
besar sekali. Harusnya ini menjadi concern yang besar juga, termasuk seluruh stakeholder ya, termasuk tadi bicara masalah aturan yang dibuat nanti oleh anggota DPR terhadap pasar modal kita, harusnya bisa memikirkan ke arah ke sana ya, bagaimana tadi bahwa pasar modal kita sekarang bisa dibilang menjadi sebuah andalan untuk mendorong kesejahteraan bangsa ini. Jadi ini mungkin menjadi titik berat. Jadi perlu merangkul semua stakeholder yang ada di dalamnya. Artinya bahwa setiap pihak yang saat ini mungkin dianggap berseberangan dan sebagainya, itu bisa di monetize untuk bisa menghasilkan sumber daya tambahan untuk mendorong tadi pertumbuhan kita bisa lebih baik lagi ke depan untuk capital market kita. Iya, jangan hanya negara gitu ya diberikan mandat untuk memperbaiki lantai bursa kita gitu ya. Swasta juga harus diikatin. Betul. Gitu. Pak Arya terakhir, kira-kira gimana? Ya, yang paling penting itu memang governance kita bisa terlihat baik ya. Jadi bagaimana tata kelolanya itu secara konsisten dijalankan dengan baik dan tindakan-tindakan reinforcement itu bisa dengan cepat ya. Dan kemudian juga yang meningkatkan trust dari para pelaku pasar itu adalah transparansi. Jadi kalau ada apa-apa itu jangan ini kayaknya ada banyak disembunyikan itu kan. Jadi ya transparansi, tindakan governance yang konsisten ya, kemudian cepat pada saat ada terjadi pendisiplinan misalnya dari yang melanggar itu perlu ditindak dengan tegas ya. Jadi dari keywords itu ya kita harapkan bursa kita akan semakin baik, kepercayaan dari masyarakat dan investor juga akan meningkat sehingga stabilitas bursa juga akan tercapai. Harapan kita stabilitas dari bursa akan tercapai secepatnya dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, OJK, Bursa Efek, dan juga harusnya swasta juga sangat berperan di sana untuk menstabilkan ini semua. Terima kasih Pak Arya, Bang Arbet, terima kasih Mas Ahmad sudah hadir di Ekonomik malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomik selanjutnya.